Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Rahardiah. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Dekati Allah lewat Tahajud. Nah, kajian Islam yang saya angkat ini bersumber dari buku yang berjudul Yuk Tahajud, ditulis oleh Kak Siti Royhani pada halaman 39 sampai 45. Pertama-tama, kalian pasti sudah pada tahu ya kalau sholat tahajud itu ialah sholat yang kita lakukan pada malam hari maupun sepertiga malam. Hukum sholat tahajud ini ialah sunnah mu'akkad, yakni boleh dilakukan dan boleh saja tidak dilakukan, tapi tetap dianjurkan untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, yang saya akan bahas kali ini ialah keistimewaan pada sholat tengah malam. Kenapa sih kok harus sholat tengah malam? Pada buku ini juga dijelaskan bahwa ada keistimewaan sendiri ketika kita meminta maupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tengah malam. Karena untuk melakukan ibadah ini tuh harus merelakan suatu kesenangan, yakni ngantuk, males, bahkan kalau kecapean kan susah tuh bangunnya. Tetapi kita tetap memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tengah malam, Masya Allah. Dari Amr bin Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling ampuh mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia dalam sujudnya dan ia bangun melaksanakan sholat sepertiga malam yang akhir. Karena itu, jika kamu mampu menjadi orang yang berzikir pada saat itu, maka jadilah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum bisa bangun tengah malam ataupun belum pernah merasakan sholat tahajud karena kecapean dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya kita ingin sholat tahajud, itu yang pertama ialah kita niat kepada Allah kalau kita pengen sholat tahajud. Nah, yang kedua, ketika hendaknya mau tidur, pasti kita akan berdoa dulu sama Allah, minta sama Allah, minta bangunin untuk melakukan sholat tahajud itu. Di buku ini juga dijelaskan ternyata teman-teman, beberapa ulama juga menyarankan ketika mau tidur kita berdoa sama Allah untuk diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Maksudnya diberi kekuatan itu ialah kekuatan hati dan kekuatan niat kita. Karena kan kalau kita misalnya emang gak niat pasti, jadi kalau misalnya kita udah dibangunin sama Allah, kita kalau misalnya udah niat pasti kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih maksudnya dekati Allah melalui sholat tahajud itu. Nah, ini mungkin beberapa dari pendapat saya pribadi ya. Beberapa dari kalian ada yang pernah gak sih kalau misalnya kita melakukan sholat tahajud itu benar-benar berhadapan sama Allah, ngobrol intens sama Allah, dan apa yang kita minta itu benar-benar dikabulkan. Ada yang pernah ngerasain gak sih? Menurut aku hal itulah yang termasuk kita dekat sama Allah. Sebenarnya ada faktor lain sih ketika kita sholat tahajud itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika tengah malam banyak kan orang yang tertidur pulas, suasananya jadi sunyi dan kita lebih fokus untuk berdoa sama Allah, meminta sama Allah. Benar-benar hanya kita aja yang ngobrol sama Allah. Oh ya teman-teman, kendala dari melakukannya sholat tahajud itu sebenarnya bukan rasa ngantuk, malas, dan lain sebagainya aja ya. Tetapi pasti beberapa dari kalian, bahkan saya pun kadang juga merasakan hal ini, yakni rasa takut. Beberapa dari kalian ada yang pernah gak sih merasakan rasa takut ketika kita bangun, kadang ragu untuk sholat, akhirnya nggak jadi untuk beribadah. Nah, sebenarnya hal itu tuh sangat wajar ya teman-teman, manusiawi banget, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai rasa takut yang kita rasakan itu jadi menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi rasa takut kita ini ialah godaan, bisikan-bisikan dari setan agar kita itu tidak jadi melakukan sholat gitu. Jadi kembali lagi kepada niat kita. Kalau misalnya kita emang udah niat, pasti kendala ngantuk, takut. Kita kan emang niatnya untuk beribadah kepada Allah. Apalagi yang merasakan kalau sholat malam itu ada makmumnya, gara-gara di film Indonesia yang berjudul Makmum. Nah, sebenarnya saya sendiri juga pernah merasakan hal itu. Ternyata salah besar ya yang kita pikirkan. Ketika kita sholat tahajud, itu bahkan malah malaikat-malaikat yang akan menjaga kita di sisi kita. Jadi buat kalian yang pengen sholat tahajud tapi kendalanya rasa takut, gak usah khawatir. Justru malah ketika kita takut, bahkan malah ngikutin kita, senang untuk bisikin kita, bahkan yang bikin kita nggak jadi sholat.
Intinya seperti itu. Tapi ketika kita berani dan kita berpikir bahwa banyak malaikat yang menjaga kita, insya Allah kita bisa melakukan sholat tahajud dengan khusyuk. Oh ya teman-teman, banyak sekali loh keutamaan sholat tahajud pada diri kita. Yang pertama ialah dikabulkan doa. Banyak sekali yang mengatakan loh, bahkan saya sendiri pun pernah merasakan ketika kita sholat tahajud dan minta sama Allah sebanyak-banyaknya, pasti beberapa juga ada yang dikabulkan pada waktu yang tepat gitu. Keutamaan yang kedua ialah Allah tuntun kita menuju jalan yang terbaik. Kita kan pasti minta sama Allah dikasih yang terbaik, dituntun menuju jalan yang terbaik. Bahkan ketika kita mohon ampun pada Allah, Allah pasti otomatis memberikan takdir yang terbaik buat kita. Nah, itu juga termasuk keutamaan ketika kita minta pada sholat tahajud. Yang ketiga ialah merasa dekat sama Allah. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika kita sholat tahajud, benar-benar pasti beberapa dari kalian merasakan bahwa kita intens banget ngomong sama Allah. Ketika kita curhat sama Allah, benar-benar merasakan bahwa Allah itu mendengar apa yang kita rasakan. Bahkan kayak kita tuh berhadapan langsung gitu loh sama Allah. Di buku ini juga dijelaskan bahwa ketika kita merasa hari-hari kita berat pada siang hari, yakinlah bahwa ketika kita sholat tahajud, Allah mudahkan semuanya. Jadi Allah itu lebih sayang, lebih suka sama hambanya yang suka meminta, terutama pada sholat tahajud ya, biar lebih intens sama Allah. Itu yang saya maksud bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat tahajud. Yang keempat ialah pencegahan dosa. Nah, ketika kita sholat tahajud, kita akan meminta kepada Allah beri yang terbaik, seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali ya tadi. Dan kita selalu merasa cukup dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Jadi kita itu tahu gitu loh, apa yang pasti otomatis lah merasakan bahwa kalau misalnya udah tahu itu dosa, pasti kita hindari. Dan ketika kita tahu itu akan dapat berpahala, pasti kita akan lakukan itu. Keutamaan tahajud yang terakhir ini sebenarnya sudah basic banget, yakni penenang hati. Sebenarnya bukan sholat tahajud aja ya yang bikin hati tenang. Penenang hati itu ialah ketika kita benar-benar intens ngomong sama Allah. Kita curhat sama Allah ketika tengah malam dimana suasananya sunyi, hanya kita saja yang bisa ngobrol sama Allah. Itu sangat melegakan hati bagi diri sendiri gitu. Jadi pesan moral yang bisa diambil pada video ini ialah ketika kita belum bisa untuk sholat tahajud, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi kendala-kendalanya yang sudah saya jelaskan tadi, yakni takut, males, bahkan ngantuk berat. Apalagi yang memiliki insomnia atau begadang, itu nggak apa-apa banget. Tapi yakinlah ketika kita memang niat sama Allah, kita pengen sholat tahajud, dan kita minta sama Allah, minta bangunin dan melakukan hal-hal yang bikin kita bangun, contohnya nyalain alarm, tidurnya nggak malam-malam, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Kita masih banyak waktu ya teman-teman di dunia ini. Kita minta sama Allah sebanyak-banyaknya, berdoa sebanyak-banyaknya agar hidup kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak sekali salah kata maupun kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.